Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi Indonesia yang hebat, yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita kembali akan belajar pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4 sekolah dasar. Di video kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, memahami makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim, melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah, membaca Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim dengan jelas dan benar. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya. Siswa dapat memahami makna Asmaul Husna. Siswa dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah. Siswa dapat membaca Asmaul Husna dengan jelas dan benar. Sekarang sudah siap belajar semua kan? Sebelum mulai pelajaran, yuk kita baca bersama-sama basmalah agar dalam belajar nanti kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik siswa-siswi yang soleh dan solehah, kita sebagai seorang muslim harus memahami rukun iman. Apakah kamu sudah tahu dan paham tentang rukun iman? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini ya. 1. Beriman kepada Allah. Apa itu iman? Iman artinya percaya atau yakin. Beriman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Kita wajib percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Manusia, hewan, laut, tanaman, gunung, dan semua yang ada di alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Iya kan? Ya. Semua itu pasti ada yang menciptakan. Siapakah yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk ciptaannya harus percaya akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? 1. Beriman kepada Allah melalui ciptaannya. 2. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. 3. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. 1. Beriman kepada Allah melalui ciptaannya. Misalkan diri kita, ayah, ibu, kakak, adik, dan orang lain itu semua adalah makhluk ciptaan Allah. Hewan, tumbuhan yang ada di sekitarmu juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Coba kamu perhatikan apa saja perbedaan antara diri kamu dengan orang lain. Perbedaan itu yaitu antara dirimu dengan orang lain tentunya ada yang menciptakan dan ada yang mengaturnya. Siapakah itu?
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur segala sesuatunya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menunjukkan keberadaannya dengan menciptakan manusia yang beraneka warna. Ada warna kulit, rambut, sifat, dan lain sebagainya. Allah juga menunjukkan keberadaannya dengan membedakan rasa dan bentuk dari sebuah pohon, hewan, dan yang ada di sekitar. Dua, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci dan pedoman hidup bagi manusia. Al-Qur'an berisi perintah dan larangan serta himbauan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga berisi kisah-kisah umat terdahulu yang menjadi pelajaran bagi umat-umat pada masa sekarang. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an meliputi keimanan, ibadah, dan akhlak. Tiga, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Al-Basir berarti Allah yang Maha Melihat. Allah Maha Melihat segala sesuatu, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Di setiap gerakan, nafas kita tidak luput dari penglihatan Allah. Walaupun kita berada di tempat yang tersembunyi dan tidak seorang pun yang tahu, Allah tetap melihat kita. Oleh karena itu, sebagai orang muslim, kita harus selalu berbuat baik. Di antara perbuatan baik itu, misalnya rajin belajar, rajin membantu orang lain, hormat dan patuh kepada orang tua. Al-Adlu artinya Allah yang Maha Adil. Hukum-hukum yang ditetapkan Allah itu berlaku bagi semua orang tanpa ada perbedaan. Baik yang warna kulitnya putih, yang warna kulitnya hitam, yang kaya, yang miskin, semua diberi hukum sama. Jika mereka berbuat dosa, ya pastinya akan mendapatkan balasannya di neraka. Sedangkan bagi orang yang berbuat baik, pasti mendapat pahala, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada seorang pun yang dirugikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita agar selalu berbuat adil. Rukun dengan teman merupakan sikap adil terhadap sesama manusia. Al-Azim berasal dari kata azoma yang berarti agung atau besar. Al-Azim artinya Allah yang Maha Agung atau Allah yang Maha Besar. Semua makhluk itu kecil di hadapan Allah. Semua makhluk membutuhkan Allah, dan Allah tempat meminta segala sesuatu. Sebagai umat muslim, kita harus selalu memuji Allah akan keagungan dan kebesarannya. Sujud dengan membaca tasbih sebagai bentuk mengagungkan Allah. Selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar diberi kebaikan, keselamatan, dan kesehatan. Itu juga merupakan bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi siswa-siswi semuanya.
materi yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini dalam tema beriman kepada Allah. Nah, bagi siswa-siswi yang belum paham, nanti bisa diputar-putar ulang videonya sehingga kalian bisa memahami. Oke, selamat belajar. Semoga kalian sukses selalu, senantiasa semangat. Dan jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Silahkan di-share ke sosial media yang Anda miliki. Kemudian Pak Guru juga meminta agar kalian bisa memberi komentar di bawah video ini dengan menuliskan nama kalian, nomor absen kalian, kelas, dan asal sekolah kalian, agar kalian bisa terpantau bahwa kalian sudah menyimak video ini dengan sebaik-baiknya. Oke, demikian saja. Semoga kalian bisa terbantu dengan video ini dalam memahami buku paket Selamat Belajar. Semoga kalian sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.